Udara di dalam garasi Honda Tim Asia terasa berat, dipenuhi aroma bahan bakar oktan tinggi dan dengungan pemanas ban yang konstan. Namun, di tengah hiruk-pikuk mekanis sesi tes Moto3 terbaru, tiba-tiba muncul keheningan yang janggal di antara para insinyur. Mereka tidak sedang melihat catatan waktu, setidaknya belum. Mata mereka tertuju pada layar telemetri slow motion di tikungan 4. Di layar itu, seorang remaja berusia 15 tahun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Tidak di tahun pertamanya. Tidak di level ini. Saat Honda NSF 250RW miring menuju apex, ban belakangnya bergeser. Itu adalah pecahnya traksi yang kasar namun terkendali. Sebuah teknik rear wheel sliding yang lebih mirip dilakukan oleh veteran kelas utama daripada seorang rookie yang baru mencari pijakan. Pedok telah melihat banyak pembalap cepat sebelumnya. Namun apa yang terjadi dalam sesi tertutup ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar soal kecepatan. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah sinyal bahwa hierarki kelas ringan akan segera diacak-acak oleh seorang anak dari Gunung Kidul. Tidak ada seorang pun di dalam pedok yang menyangka apa yang akan terungkap selanjutnya. Dan hal itu akan mengubah segalanya bagi dirinya, timnya, dan seluruh narasi musim ini. Selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi jantung dari basis penggemar MotoGP, sebuah negara yang bernapas di atas dua roda. Namun, meski memiliki gairah yang besar, sebuah langit-langit kaca tetap ada. Banyak yang datang, banyak yang mencoba. Namun transisi dari dominasi regional ke relevansi global selalu menjadi jembatan yang terlalu jauh untuk diseberangi. Hingga muncul nama Veda Ega Pratama. Veda tidak hanya memenangkan Idemitsu Asia Talent Cup, ia menghancurkannya. 9 kemenangan dalam satu musim. Tingkat dominasi yang hampir membuat rival-rivalnya merasa tidak nyaman. Namun panggung dunia adalah monster yang berbeda. Ini adalah kuburan bagi pahlawan regional. Saat Veda mengemasi koper ke Eropa, pertanyaannya bukan lagi apakah ia cepat, tapi apakah ia bisa bertahan di tangki hiu Eropa. Di luar motor, Veda adalah sosok yang tenang, rendah hati, bicara seperlunya, bahkan hampir tidak menonjol. Namun saat kaca helm ditutup, transformasi terjadi. Timnya menyebutnya sebagai kedinginan mekanis. Ia tidak membalap dengan emosi, ia membalap dengan race IQ yang sangat tinggi. Namun saat ia melangkah ke panggung dunia, beban ekspektasi sebuah bangsa mulai menekan. Ia tidak hanya melawan rival, ia melawan sejarah kegagalan pendahulunya. Namun di balik ekspresi tenang itu, tekanan besar mulai menumpuk. Lompatan ke kejuaraan dunia Moto3 sering digambarkan seperti melompat ke sarang singa sambil mengenakan pakaian dari daging mentah. Motor di sini lebih kaku, ban lebih sensitif terhadap suhu, dan para pembalapnya rela mempertaruhkan segalanya demi 1 cm aspal. Senjata pilihan Veda, Honda NSF 250RW, adalah mahakarya teknik, namun dikenal sangat sulit dijinakan. Motor ini menuntut pembalap yang bisa menari di atas mata pisau. Selama tes awal, gesekan teknis terlihat jelas. Setiap penyesuaian suspensi, setiap derajat sudut kemiringan adalah pelajaran yang dipelajari secara real-time. Bisikan di pedok mulai menyebar. Beberapa jurnalis Eropa bertanya-tanya, apakah The Little Veda didorong terlalu keras, terlalu dini? Tuntutan teknis untuk mengelola engine braking dan elektronik pada kecepatan 200 km per jam tidak menyisakan ruang bagi kesalahan. Ketegangan internal di garasi mulai muncul, bukan konflik, melainkan urgensi yang luar biasa. Tim tahu mereka memiliki berlian, namun tekanan untuk mengasahnya sebelum balapan pertama sangatlah besar. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah sama lagi. Titik balik terjadi jauh dari sorot kamera, dalam sesi penuh data di mana juara sejati dibentuk. Veda mulai bereksperimen dengan teknik rear wheel sliding. Bagi orang awam, ini tampak seperti kesalahan, kehilangan kendali. Bagi para elit, ini adalah alat utama untuk efisiensi. Dengan membiarkan bagian belakang motor meluncur saat masuk tikungan, pembalap bisa memutar motor lebih cepat, mengarahkan moncong motor ke arah keluar tikungan lebih awal dari rivalnya. Teknik ini membutuhkan insting terhadap grip yang diberikan Tuhan. Jika luncurannya terlalu dangkal, Anda kehilangan waktu. Jika terlalu dalam, motor akan mencengkram secara tiba-tiba dan melontarkan pembalap ke udara. Sebuah insiden high side yang bisa mengakhiri karir dalam hitungan milidetik. Ketika manajemen Honda Tim Asia melihat Veda mengeksekusi ini secara konsisten, atmosfer berubah. Ini bukan seorang rookie yang mencoba bertahan hidup. Ini adalah seorang pemburu yang sedang menyempurnakan senjatanya. Namun, penggunaan teknik tingkat tinggi ini memicu perdebatan di antara para insinyur.
Apakah ini terlalu berisiko? Haruskah mereka memintanya untuk bermain aman di musim pertama? Ketegangan internal sangat terasa. Mereka menyaksikan tingkat kematangan yang melompati kurva pembelajaran tradisional. Namun apa yang ditemukan pedok berikutnya mengejutkan semua orang. Kesuksesan di level ini bukan hanya soal pergelangan tangan. Ini soal mental. Saat data teknis bocor, hype di sekitar Veda mencapai puncaknya. Di era media sosial, setiap slide, setiap sektor tercepat dibedah oleh jutaan orang. Bagi seorang remaja 15 tahun, kebisingan digital ini bisa menjadi racun. Rumor menunjukkan adanya ketegangan yang lebih dalam di balik pintu tertutup mengenai adaptasi fisiknya. Kalender Moto3 sangat melelahkan, melintasi benua dan zona waktu. Ada momen selama tes musim dingin di mana kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Runtuhnya mental ini bukan karena fisik, melainkan ujian karakter. Bisakah ia mempertahankan level teknis elit ini ketika kelelahan mulai melanda? Para kritikus mulai bermunculan, menyatakan bahwa satu tes yang bagus tidak lantas membuat seseorang menjadi juara dunia. Mereka menunjuk pada paket aero agresif dari KTM dan Husqvarna, mempertanyakan apakah Honda dan pilot mudanya benar-benar bisa bertahan dalam pertarungan jarak dekat. Beban sebagai sang terpilih mulai terlihat. Namun, ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Dalam dunia motorsport, uang memang berbicara, tetapi merek seperti Arai menyatakan kebenaran. Arai, produsen helm legendaris asal Jepang, terkenal dengan filosofi kualitas utama. Mereka tidak sekadar mengontrak siapapun hanya karena memiliki pengikut media sosial yang besar. Mereka mencari DNA seorang juara. Ketika berita pecah bahwa Arai telah mengontrak Veda dengan kontrak global, Padak berhenti meragu. Ini bukan sekadar sponsor, ini adalah penobatan. Arai telah melindungi kepala para legenda, Dani Pedrosa, Kevin Swans, Nicky Hayden. Dengan menempatkan Veda dalam garis keturunan itu, industri sedang mengirimkan pesan yang jelas. Kami telah melihat datanya, kami tahu siapa dia. Inilah twist yang dibutuhkan narasi ini. Veda bukan lagi sekadar pembalap titipan atau alat pemasaran untuk pasar Indonesia. Ia kini diperlakukan sebagai aset global. Kontrak ini memberikan perisai finansial dan psikologis yang ia butuhkan untuk mengabaikan para kritikus. Namun kejutan yang mengikuti setelahnya akan mengubah narasi kejuaraan sepenuhnya. Saat kita berdiri di ambang musim baru, transformasi Veda Ega Pratama telah lengkap. Ia telah melampaui julukan The Little Veda. Ia kini adalah seorang teknisi, seorang pilot yang memahami bahwa balapan adalah permainan milimeter dan race IQ. Kemampuannya menggunakan teknik rear wheel sliding bukan untuk pamer, itu untuk menang. Itu adalah fondasi yang mempersiapkannya tidak hanya untuk Moto3, tetapi untuk lompatan akhirnya ke Moto2 dan kelas utama. Honda telah menemukan berlian mentah mereka, dan mereka melindunginya dengan segala yang mereka miliki. Strateginya jelas, bangun dia perlahan, tapi bangun dia dengan sempurna. Ia tidak datang ke paddock untuk mempelajari lintasan, ia datang untuk menantang status quo. Penggemar di Indonesia tidak lagi hanya bersorak untuk sesama senegara, mereka bersorak untuk penantang tahta yang sah. Lampu start pada akhirnya akan padam di Grand Prix pertama. Mesin-mesin akan meraung dan teknik sliding itu akan menjadi kabur dalam kecepatan dan asap ban. Namun saat dunia menyaksikan, satu hal kini menjadi pasti. Veda Ega Pratama tidak datang sejauh ini hanya untuk menjadi penonton. Ia datang untuk mendominasi. Dan apa yang terjadi setelah tes privat terakhirnya membuat anggota tim terdekatnya pun terpanah. Karena bagi Veda, batas bukanlah tembok. Itu hanyalah sebuah saran.